kepada Bapak Kiai Abdul Haq SPDI. Waktu dapat kami persilahkan. Bagus wani ngomong. Memang orang pasti. Yang memang pas pengantin sih mas. Oh, Ya enggak mau. ada wis melu HPK. Bagus. Masih banyak ngumpet kan. Pas itu yang bimbing mau aslinya kan yang jadwal sore. Yang kali kamsa, bukan ya. Lagi yang kan ya, anu karo kamsa dulu ini kali kamsa. Orang mau betul, full sedina. Katanya masih esok bayo. Oleh esok gila lah. Katanya yang bisa main. Langsung betul nak. Kepada Bapak Kiai Abdul Haq SPDI. Waktu dapat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Iya, tapi ya sebenarnya kayak beda Faqad kamera qala di Allah video ta'ala fi 700 kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. sama dan depan kue. Fa'atim wajhaka lilladzi fataras samawati wal ardi fitratallahi 'alaiha. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Arsi Larangan berbasis pesantren yang saya hormati, Dewan Guru, karyawan yang saya cintai, yang saya banggakan, teman-teman alumni SMK Arsi, tidak lupa kepada teman-teman yang telah membantu terlaksananya acara pada sore hari ini. Tentu jerih payah mereka ini tidak bisa kita remehkan. Ada banyak pihak yang membantu terlaksananya acara pada sore hari ini. Kami mengucapkan jazakumullahu ahsanal jazaa. Dan harapannya, besar harapannya, acara ini bukan hanya momen ketemu, momen saling meluapkan rasa kangen dan sebagainya, bukan hanya itu, tapi ada yang namanya ikatan, ada yang namanya ikatan batin, ada yang namanya ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang sangat kuat itu yang tidak bisa diputus oleh apapun, itu adalah ikatan sama-sama memegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun dia, kita mengenal ada yang namanya Ashamah An-Najasyi. Ini orang Afrika, ya, orang Ethiopia, tapi ketika meninggalnya disolati secara gaib. Gaib pertama yang dilakukan oleh Nabi, sholat gaib yang pertama adalah Ashamah An-Najasyi, Nejus Ethiopia. Kita mengenal yang namanya Abdullah bin Salam. Dia ini adalah tokoh Yahudi yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ashamah, dia adalah tokoh Nasrani kemudian yang masuk ke dalam agama Islam. Dan masih banyak lagi yang menurut Nabi karena mereka ini kemudian mengikuti Nabi secara sempurna, justru mereka ini menjadi para waliullah.
Ashamah An-Najasyi ini ketika meninggalnya, di makamnya itu keluar cahaya bermalam-malam, bukan hanya satu malam ya, beberapa malam itu sering keluar cahaya dari kuburnya, sampai Aisyah yang waktu itu berada di Madinah itu menghabarkan kepada Nabi, "Nabi, aku melihat cahaya di sana." Oh, itu adalah cahayanya Ashamah An-Najasyi. Ini artinya membuktikan apa? Membuktikan bahwa kita ini hidup di zaman akhir yang semacam ini. Kita itu jauh dari tempat pertama kali ditajdid dakwahnya Islam oleh Nabi 15 abad yang lalu, tapi kita itu masih terikat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini patut untuk kita renungkan bersama ya. Kita patut renungkan bersama bahwa ikatan yang kuat ini tidak lekang oleh waktu ya, tidak lapuk karena hujan. Adalah apa? Ikatan kita sama-sama di dalam ajarannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin itu ketemu dengan barusan kemarin ketemu dengan teman yang ketika waktu saya masih SMA, sebelum SMA sampai SMA, itu ketemu dengan teman yang ketika sekolah tidak ranking 1. Dari mulai sekolah dasar, sekolah SMP sampai dengan menengah atas, tidak ranking 1. Cerdasnya luar biasanya. Di rumah ngaji dengan saya, ngaji soroh, ngaji nahwu, ngaji fikih, pakainya kitab-kitab kuning. Ngajinya kitab-kitab kuning. Tapi setelah berjalannya waktu, dia pulang ke rumah seperti yang disebutkan oleh Pak Zainal ini, dia sudah berubah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Saya gentes dalam hati, ini anak cerdas, ini anak pinter, tidak pernah lepas dari yang namanya ranking 1. Waktu itu jadi dambaannya anak-anak cewek itu. Anaknya pinter, gagah, kaya lagi, anaknya orang kaya. Tapi setelah dia merantau ke Kalimantan, dia berubah. Saya itu terenyuh, gentes dalam hati. Ini apa yang menjadikan faktor dia seperti itu? Nah, maka saya senantiasa menekankan di RC ini pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pelajaran yang saya sampaikan itu merupakan kurikulum resmi dari Universitas Al-Azhar. Di seluruh cabangnya itu ada kitab itu. Cuma memang di Indonesia itu belum familiar. Mungkin di seluruh SMK di Indonesia yang ada pelajaran akidah umat Islam yang sebenarnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah baru di RC ini. Maka saya senantiasa menekankan pada kalian pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, karena saya tidak ingin kejadian yang menimpa teman saya ya, baik teman di rumah ketika kecil bermain, teman sekolah dan sebagainya, ini kemudian menjadi pudar karena tidak didasari oleh akidah yang kuat, didasari oleh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kuat. Ini sangat berbahaya, Anak-anakku sekalian, adik-adikku yang saya cintai, yang saya banggakan. Terima kasih. Alhamdulillah bisa ketemu sebagai penerus estafet kaderisasi. Kalian itu harusnya paling tidak, kalau hari ini ada yang tidak berangkat, itu menanyakan
si kae orang mangkat nangendi, apakah sehat-sehat saja? Kalau sehat, kenapa tidak berangkat? Ada halangan apa? Kalau ada halangannya itu halangan yang masuk akal atau tidak. Ini grup WA IKARSI itu, Ikatan Keluarga Arsi, itu jangan kemudian tidak ada postingan-postingan yang menanyakan tentang kabar. Saya dulu itu mencoba mengabsen. Saya absen, nama siapa, angkatan berapa, posisinya di mana, sedang apa kerja, apa pesantren, apa kuliah dan sebagainya. Kemudian ngaji apa tidak, lingkungannya seperti apa. Ini absensi semacam ini kalau diisi luar biasa. Ini menjadi kontrol. Buat apa ada grup Ikatan Keluarga Arsi tapi tidak saling mengontrol teman-temannya? Itu pernah saya lakukan itu. Jadi namanya siapa sebutkan, angkatan tahun berapa, sekarang di mana, sedang apa dia, apa kuliah, apa kerja, apa mondok di pesantrennya kalau ada namanya apa, ya. Terus lingkungannya seperti apa, itu coba dihidupkan lagi. Ya, kita mencoba untuk itu. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh anak kita, teman kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Jangan tahu-tahu ada kabar si fulan mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu saya nggak senang. Kabar semacam itu memang mengagetkan, tapi yang justru mengagetkan itu tiba-tiba mati tapi tidak pernah absen. Herman nggak absen, tahu-tahu mati, kan lucu. Meruai mati netok. Umpamanya Herman ya. Nah itu. Jadi coba ini adminnya diperbanyak. Admin angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4 ya. Itu ada 2 atau 3 lah adminnya itu ya. Nanti lacak teman-temannya. Ya, lacak teman-temannya nomornya. Kalau ganti konfirmasi gitu loh. Konfirmasi agar apa? Agar kita itu minimal tahu keberadaan masing-masing. Kalau ada yang sakit, minimal kita bisa mendoakan. Kalau dekat kan kita bisa mengunjungi gitu loh. Bisa dipaham ya? Kalau ada yang mau nikah, kita minimal bisa nyambung rebana lah. Ya. Nyambung gitu loh. Nah ini, coba ada yang nanti adminnya ya. Coba nanti setelah acara ini panitia jangan bubar dulu. Yang mau kita lakukan setelah pertemuan ini itu apa? Jangan sampai acara ini berhenti cukup kumpul, jagong, mangan, wareg, metu, ngising, ya kan? Apa itu? Nggak ada artinya itu, nggak ada artinya. Ya kalaupun ada sedikit lah. Jadi ada yang namanya keterikatan, ada keterikatan. Sahabat Nabi itu kebiasaan mereka, kalau teman mereka nggak ada, itu mereka menanyakan si fulan kemana gitu, saling menanyakan kabar, ya, saling menanyakan kabarnya seperti apa. Oh, panjenengan jangan tanya yang namanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kalau suatu hari tidak datang, tidak kumpul bersama dengan Rasulullah, beliau itu ngasih uang sama sahabat yang lain. Ini kamu saya kasih uang. Untuk apa ini? Kamu kan mau ke Rasulullah. Jauh ya, ini jauh. Iya, saya mau ngaji sama Rasulullah. Saya mau kumpul. Saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Ini kamu, saya kasih uang. Nanti Rasulullah menyampaikan apa, kamu beritahukan kepada saya. Uang itu untuk kamu. Umar ibn Khattab itu tidak mau ketinggalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berkorban. Ini kamu, saya kasih uang. Nanti saya juga ingin mendengarkan. Kalau tidak langsung dari Rasulullah, maka saya mendengarkannya dari dia. Ini artinya apa? Ada ikatan yang kuat, ya. Ada ikatan yang kuat antara seorang guru dengan murid, antara guru dengan guru, antara murid dengan murid. Itu ada keterikatan. Dan ikatan yang paling kuat itu, saya ulangi, ikatan yang paling kuat itu yang tidak akan putus
tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Itu adalah ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapapun kalian, karena jangankan bicara yang namanya seorang yang sudah terkenal, si fulan itu adalah terkenal sebagai seorang ini. Ada sahabat Nabi, pencatat wahyu. Sahabat pencatat wahyu itu ada satu di antara sahabat Nabi. Nanti ada 3 ya, cuma yang merupakan pencatat wahyu itu ada satu yang merupakan pencatat wahyu. Dia ketika hidupnya keluar dari Islam, kemudian menjelek-jelekan Nabi, diminta oleh sahabat yang lain, karena sahabat yang lain itu care dengan sahabatnya itu, tapi dia tidak mau. Akhirnya apa? Dia meninggalnya dalam keadaan murtad, dalam keadaan keluar dari Islam. Orang menjelek-jelekan Nabi itu pasti keluar dari Islam itu. Sudah harus sadar lagi dan taubat. Ya. Apa yang terjadi? Dibuatkanlah yang namanya liang lahat, liang kubur. Dimasukkan, tanah itu menolak. Dimasukkan ke dalam tanah itu, langsung naik menolak dia. Dikeduk lagi, digali lagi, ditaruh di situ, dan tidak boleh disolati, nggak ada yang mensolati. Itu kemudian naik lagi, mental lagi, tanahnya menolak, sampai 3 kali kemudian jenazahnya itu, si mayatnya ini kemudian dibiarkan begitu saja sampai kering bau. Ini artinya apa? Kita itu di dunia saja itu harus yang namanya saling membantu. Saya kan sering mengatakan kepada kalian, saya di hadapan kalian ini bukan siapa-siapa. Saya adalah orang yang hanya menginginkan kelak di akhirat nanti ada di antara kalian yang apabila misalkan saya belum masuk ke surga, kalian sudah enak di surga, misalkan ini kalian menanyakan kepada malaikat penjaga surga, Pak ini di mana? Pak ini kenapa tidak datang? Pak ini kenapa terlambat? Kalian menanyakan itu. Coba, kalau kalian posisinya seperti ini, saling mengharapkan syafaat. Syafaat memang yang pertama adalah syafaatnya Nabi Muhammad, kemudian para nabi yang lain, orang yang mati syahid, para wali, ulama usholihin dan sebagainya. Anak terhadap orang tua, guru yang soleh, ulama amilin terhadap muridnya. Bisa jadi kalian ini, ya kalian ini menolong gurunya, itu sangat mungkin. Itu harapan saya. Jadi tidak ada yang namanya saya merasa lebih mulia dari kalian, tidak ada. Ini yang dimaksud dengan ikatan yang kuat di dunia maupun di akhirat. Jangan lupakan kami ini di dunia ataupun di akhirat, jangan dilupakan. Kalau di dunia saja sudah lupa, ya, kita tidak memperkokoh. Kalaupun sekarang ini ada kerenggangan sedikit, saya jauh ya dari teman-teman, saya kok tidak pernah ya ada informasi dengan teman-teman. Nah ini diharapkan ada yang namanya ikatan yang dipererat kembali, supaya apa? Supaya kita saling mengingat, ya, Teman-temanku yang saya banggakan, yang saya cintai, yang hadir berapa persen? Mas panitia, yang hadir berapa persen? Ini biasanya kalau tahun pertama itu rame, nanti tahun kedua anak sing lagi meteng, mau tahun ketiga ada sing wis lahiran wis 2 anak, tahun keempat anak sing wis nyunati, tahun ke sananya bisa nasi 2 mantu, dan sebagainya. Itu kalian
demikian kalian boleh, memang itu sirkulasi ya, perjalanan hidup manusia itu ya seperti itu. Tapi jangan karena apa yang berubah pada diri kalian, ikatannya berubah, ikatannya lepas gitu. Ikatannya lepas, ini jangan. Ya, kesibukan apapun, paling tidak pagi dan sore kalian hadiahkan surat Fatihah untuk Nabi kita, untuk sahabat, untuk tabi'in, dan guru-guru kalian. Ya katakanlah guru yang telah mengajarkan bahwa akidah yang benar seperti ini, guru yang telah mengajarkan bahwa rumus matematika seperti ini, fisika seperti ini yang bermanfaat dunia ataupun akhirat, hadiahi surat Fatihah sekali pagi, sekali sore. Coba orang kalau keadaannya dalam keadaan goyah nih, kalian hidup tentu dengan komunitas yang berbeda-beda. Ada yang komunitas industri, ada yang hidup di komunitas yang misalkan pesantren, wah ini alhamdulillah. Ada yang komunitas yang lain daripada itu, ana sining sawah, ana sining perbakulan bawang dan sebagainya. Misalkan ini tentu tipologi masyarakatnya kan beda-beda. Tapi saya yakin di antara kalian itu jika sering membacakan hadiah surat Fatihah kepada guru-guru kalian, itu ada yang namanya keterikatan batin. Saya sering menceritakan kepada kalian, dulu sahabat Nabi itu dinasehati oleh Kanjeng Nabi, para sahabatku, pada saat kalian kesusahan, di sini Nabi menggambarkan kalian berada di suatu tempat yang tidak ada satu orang pun, gak ada. Kalian ingin makan, gak ada makanan. Kalian ingin minum, tidak ada minuman. Dalam kondisi yang sangat susah. Apa yang dinasihatkan oleh Nabi? Qul ibadallah a'inuni. Wahai hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah di sini siapa? Rijalul ghaib, malaikat Allah, atau bisa jadi para wali-wali Allah. Saya kan pernah ngomong begitu, kalau kalian ingat, kalau dalam keadaan susah, kalau dalam keadaan kondisi terjepit, kalian misalkan tidak punya uang, misalkan kalian dalam keadaan tertinggal kereta misalkan, atau bis dan sebagainya, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, apa yang kalian ucapkan? Ibadallah a'inuni, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Hamba-hamba Allah di sini siapa? Malaikat. Itu artinya apa? Artinya kita itu masih nyambung. Kalau tiap hari pagi dan sore kalian, kalau tiap pagi dan sore kalian memberikan makro Fatihah Nabi Muhammad siapa disebutkan, terus pada kondisi sulit seperti itu kalian memanggil hamba-hamba yang sholat itu, insya Allah pertolongan Allah datang. Gitu loh. Nah ini, jadi amalia apa yang diajarkan di SMK Arsi ini, saya harapkan jangan dilupakan. Saya pasti pernah menekankan pada kalian, buku yang saya ajarkan dikasih sampul, benar apa benar? Benar. Yang tidak kasih sampul saya jewer, benar? Benar. Sekarang saya tanya, bukunya masih apa sudah tidak ada? Masih. Nah, itu. Sampai sekarang buku yang yang saya sedekahkan kepada kalian itu, saya harapkan jangan ditinggal. Kalaupun kalian kerja, kalaupun kalian bawa buku itu, karena buku itu inti daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah diuji oleh ribuan doktor itu,
sudah diuji oleh ribuan dokter karena bukunya buku baru, tapi referensinya referensi ulama salaf. Ayo, saya ingin biar suasananya ini ada suasana yang ceria. Saya ingin dengar suara kalian. Sudah lama, sudah kangen kan suara kalian yang pagi-pagi itu, pagi-pagi atau siang menjelang pulang, saya mendengarkan suara kalian membayangkan kondisi di mahsyar, di mana pada waktu itu manusia yang banyak dosa itu mencari orang yang bisa mensyafaati. Nazom ini membayangkan kita itu hidup di mahsyar. Di mahsyar itu kan nanti manusia pertama kali yang dicari siapa? Nabi Adam alaihis. Setelah Nabi Adam mengatakan nafsi, saya belum bisa mensyafaati, maknanya begitu. Bukan maknanya saya sedang urus sendiri, saya nggak peduli dengan kalian, bukan. Nafsi itu artinya saya belum punya hak untuk mensyafaati. Kemudian coba kalian pergi sana ke Nabi Nuh. Datanglah manusia menggerumuti Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga mengatakan nafsi, saya belum diberi hak untuk mensyafaati. Setelah itu mereka datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihis. Setelah itu mereka datang ke Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Mereka mengatakan nafsi. Ketika matahari berada di atas kepala kita kurang lebih 1,5 kilometer, qadro mailin wa nisfin, 1,5 kilometer itu di kepalanya manusia di mahsyar nanti. Mereka terakhir mendatangi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedang sujud, bukan sujud untuk menyembah, bukan sujud untuk beribadah, tapi sujud karena merasakan khudu, merasakan semakin ingin dekat secara maknawi kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sedang menangis. Di sekitar kepala mulia beliau ini basah. Karena apa? Air mata beliau bercucuran. Beliau senantiasa memanggil ummati. Yang dipanggil siapa? Sebagaimana sabda Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat itu berlaku bagi pelaku dosa besar dari umat Islam. Makanya saya kan selalu ngomong, anggerana wong Islam jahata kayak apa? Tukang adu jago, tukang remi, tukang mendem, tukang apa, itu tidak boleh. Dipastikan dia masuk ke dalam neraka. Ana wong tukang remi, tukang main dan sebagainya. Kita tidak boleh, mesti neraka, kan nggak boleh. Karena barangkali dia mendapatkan syafaatnya Nabi. Kalau ada orang semacam itu kita patut khawatir, tapi tidak boleh memastikan pasti dia ahli neraka, kan nggak boleh begitu. Nah, ini orang-orang pelaku dosa besar itu sedang mengelilingi Nabi-nabi sebelumnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Nabi sedang bersujud. Ada malaikat yang menyeru, ya Muhammad irfa roksaka, wahai Muhammad bangunlah, sal tuqta wasfa tushafa, mintalah engkau pasti akan diberi, mintalah syafaat engkau pasti akan dikabulkan syafaatnya. Kenapa mesti syafaatnya? Karena pada saat Nabi masih di dunia itu pernah diberikan tawaran pilihan oleh Allah Ta'ala, wahai Nabi Muhammad, oleh Jibril alaihissalam, panjenengan milih mana? Separuh dari umat panjenengan itu pasti masuk surga tanpa adab, tanpa siksa, tanpa hisab, tanpa adab, atau
umatmu seluruhnya masuk ke dalam surga, ada yang masuknya awal, ada yang masuknya itu akhir-akhir. Nabi memilih apa? Saya mengatakan iddakhartu. Mugane wong Jawa, wong lamaran, wong Sitanggal, wong Siandong, wong Brebes berdoa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa tuhrina. Tuhrina itu artinya apa? Waduh, rina itu artinya apa? Artinya itu simpanan. Awas, bukan simpanan macam-macam. Sesuatu yang belum diambil haknya oleh Nabi. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya hak berdoa, di mana doanya itu pasti mustajabah. Seluruh nabi telah menggunakan hak itu ketika di dunia. Nabi menyimpan itu. Nabi mengatakan saya akan berdoa, hak itu akan saya gunakan ketika di akhirat nanti. Tidak saya lakukan di dunia. Apa itu? Syafaat. Bisa dipaham? Itu yang dimaksud dengan dukhrina. Shalli ala sayyidina wa habibina wa dukhrina. Nabi yang menyimpan haknya, Nabi yang mengakhirkan haknya, yang seharusnya beliau lakukan di dunia tapi nanti beliau lakukan di akhirat. Maka malaikat menyerukan, ya Muhammad saltu'to, minta, pasti kamu diberi, wasfa'tu syafaat, dan mintalah syafaat, maka engkau akan dikabulkan syafaatnya. Ini yang namanya tuhrina. Tuhrun, dari kata-kata tuhrun, dari sabda Nabi iddakhartu dakwati, iddakhartu syafaati, aku menyimpan hakku akan saya lakukan di akhirat nanti. Ini untuk para pelaku dosa besar. Dosa besar itu apa saja sih? Banyak sekali. Hasud itu apa? Ngomongin si fulan gue ajarannya sesat. Saya pernah disukan ajarannya sesat. Maka saya dulu ngomong sama Pak Musli sama Pak Zainal, saya ini sedang disukan ajaran sesat. Barangkali berpengaruh terhadap SMKRC. Apa saya harus mundur saja? Saya siap. Padahal yang saya ajarkan di SMKRC itu bagaimana sih ajarannya Wahabi, terus kemudian bantahannya seperti apa, Hizbut Tahrir itu seperti apa, bantahannya seperti apa. Masih saja ada yang mengatakan saya itu ajaran sesat. Orang hasud, contoh ya, ini bukan ke saya saja, mengatakan bahwa si fulan kan sugi boleh nyumbang. Eben apa? Eben aja sugi mana? Eben lah awong marah akhirnya apa? Jadi melarat. Jika ya, kayak ilmunya anu kan, sejen dudu NU, dudu ahlu sunnah wal jamaah kan, aja ngaji mana-mana. Itu namanya hasud. Istisqalun nikmat, merasakan berat apabila ada nikmat yang sedang dialami oleh seseorang dan ingin nikmat itu hilang. Bisa dipaham ya? Anak wong sugi kas tuku mobil, rumah sana, aduh ke wong tuku mobil nyong turun apa? Merasakan berat. Kalau cuma merasakan berat saja, dia rugi sendiri. Wong si tuku mobil tangga ini bisa dising klenger ente. Tapi kalau ada usaha untuk agar nikmat itu hilang atau berkurang, anak toko laris, ada tuku mana? Ada nimbangi, dikurangi, padahal tidak. Itu namanya hasud. Aja ngaji ini kayak ajarannya sesat. Kayak tuku mobil kan, kayak dari sing luar negeri kan. Ada semacam itu ke saya, itu tega-teganya itu. Nauzubillah min dzalik. Padahal saya ngaji terbuka, saya ngaji bukunya ada, saya ngaji itu live,
Kalau ajaran saya sesat, kenapa Anda tidak buktikan bahwa saya ajaran sesat? Ajaran saya sesat, kemudian buktikan sesatnya di mana? Sampai ke kiai-kiai disampaikan ke sana ke sana. Allahu Akbar. Ada apa ini? Padahal saya ingin tanya ke kalian, apakah pernah saya mengajarkan sesuatu yang sesat pada kalian? Tidak ada. Justru saya ingin membentengi kalian. Tawasul itu dalilnya begini, Wahabi mengharapkan tawasul itu karena begini, bantahannya begini, Hizbut Tahrir ajarannya begini, bantahannya begini. Itu di buku Aqidatul Muslimin, akidah umat Islam itu ada semua. Semua aliran yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah itu intinya itu dibantah di buku itu. Ini bukan saya emosi, tapi apa namanya? Terbawa suasana aja, bukan emosi ya. Jadi mari kita lanjutkan. Nabi kita yang mengatakan bahwa iddakhartu dakwati, saya simpan, akan saya lakukan berdoa ini nanti di hari akhir, di hari kiamat. Itu namanya iddakhartu wa duhrina. Kalau orang Jawa, orang Kedawa, orang Mendawa bilang, ya kan, kalau doa begitu kan, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa tuhrina, begitu kan? Itu artinya apa? Syafaat, doa yang seharusnya beliau lakukan di dunia sebagaimana nabi-nabi yang lain, beliau nanti akan melakukannya di akhirat, di mahsyar. Di mahsyar itu nabi diberikan hak doanya yang pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Penting menjadi umat Nabi Muhammad, penting ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi lebih penting kita diakui sebagai bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Nabi kita. Coba bayangkan kalau kita minta syafaat pada Nabi, Nabinya menolak karena kita bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jangan cuma aku NU tapi tidak pernah mengaji ilmunya NU, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi kongkon ngaji sebulan sepisan orang tahu makan, kongkon ngaji, kongkon sekolah ngaji kayak akidah umat Islam, kadang sering absen lah, sering bolos lah dan sebagainya. Ini penting, orientasinya bukan dunia saja, di akhirat kita itu selamat atau tidak, neraka atau surga, cuma dua tempatnya. Ini yang menjadi bahan, yang menjadi motivasi saya untuk ngajar ke kalian. Dari dulu saya ketika ngajar itu tidak pernah menanyakan yang namanya gajinya berapa, tanggal berapa, sudah keluar apa tidak, itu tidak pernah. Saya justru ingin memberikan sesuatu pada kalian. Ya, coba diperhatikan ini. Guru-guru yang lain barangkali melakukan hal yang sama. Mereka itu menginginkan kalian bahagia dunia dan akhirat. Allahumma man ra'a wajhaka ya sa'adaya karimah wa
marhaban ya nurul ain, marhaban jadal marhaban ya nurul ain, marhaban jadal Husain, marhaban ya khairal daim, marhaban Sofil Mubarak, telaga kausarmu yang jernih dan menyegarkan, wirduna yauman nusuri, aku berharap itu adalah tempat persinggahan kami yang terakhir setelah kami melewati as-sirat, setelah kami panas di mahsyar. Kami akan meneguk satu satu wadah dari air yang telah disiapkan oleh para malaikat, itu kemudian meminum dari air itu. Haudhuka Sofil Mubarak wirduna yauman nusuri, itu akan menjadi tempat persinggahan kami, sehingga ketika sudah sampai di tempat itu, perjalanan manusia itu sudah kholas, intahal amr, selesai. Kita baru menapaki 3 alam. Yang pertama alam arwah, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia. Belum nanti alam barzah atau alam kubur. Nanti dibangkitkan baru sebentar. Kebahagiaan itu kapan? Ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, kebahagiaan itu kapan wahai Imam Ahmad bin Hambal? Inda awali qadamin qaddamtahu fil jannah, ketika telapak kakimu pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Sudah gak ada yang namanya utang, gak ada yang namanya bojo rewel, gak ada yang namanya kredit bulanan, itu gak ada. Gak ada yang namanya keringat bau, gak ada yang namanya ngantuk, gak ada yang namanya lelah, gak ada yang namanya belekan, gak ada yang namanya wong ngiler, wong ngentut, mambu, itu tidak ada. Kholas intahal amr. Nah sekarang pertanyaannya itu sabar apa ora? Paling suwe-suwene nang 20 tahun. Padahal dimulai dari bangkitnya kita dari alam kubur sampai masuk surga atau neraka 50.000 tahun. Wa kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Setiap tahap, setiap etape yang ada di hari kiamat, dari mulai bangkitnya manusia dari alam kubur sampai dengan penduduk surga masuk ke surga, satu harinya itu ibarat 1000 tahun. Padahal ada 50 mauqif, ada 50 tahapan yang ada di hari akhirat nanti. Siap apa siap? Siap apa siap? Harus siap. Kalian
harus bangga menjadi bagian ahlu sunnah wal jamaah. Minimal nyong pelaku dosa besar apa? Mudah-mudahan nyong sing duwe arep-arep syafaat sing kanjeng. Paham? Jangan lepas dari yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Itu saja disebutkan man kana fi qalbihi wisnu dzarratin min imanin dakhalal jannah. Barang siapa dalam hatinya ada sebiji dzarrah dari keimanan, dakhalal jannah. Maksudnya apa sih? Iman yang sah. Wisnu dzarratin min iman itu maksudnya apa? Iman yang sah. Sebab apa? Banyak nih, saya sebutkan contoh. Ada orang namanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu Nabi saja mengatakan kalau kalian, ini Nabi mengatakan, Nabi masih hidup dan kaum ini belum keluar, belum muncul. Nabi mengatakan sallu yusalluna kama tusallun. Mereka itu sholat, bahkan sholatnya secara langit itu lebih hebat dari sholatnya kalian. Puasanya lebih hebat daripada puasanya kalian. Tubuh mereka itu bagaikan tinggal tulangnya saja. Karena apa? Kalau malam sholat sunnah, kalau siang puasa sunnah. Tapi yang rukuna minal Islam kama yang rukuna sahmu minar romyah. Mereka itu keluar dari Islam, mereka tidak merasakan sebagaimana busur panah lepas dari anak panah lepas dari busurnya. Mereka keluar dari Islam ke orang kosong, gak terasa. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Satu biji sawi, satu biji darah saja mereka itu tidak beriman. Sebab apa? Kaum Khawarij ini mengatakan wong angger dosa kayak Sayyidina Ali, dikatakan oleh mereka orang berbadan Sayyidina Ali tidak bersalah, dikatakan kafir. Orang yang membunuh kafir, orang yang main judi kafir, orang yang tidak memberikan sedekah pada anak yatim dikatakan kafir. Kalau menurut ahlu sunnah tidak, mereka berdosa besar dan berhak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Beda dengan kaum Khawarij. Awas perhatikan, kaum Khawarij itu adalah kaum yang mudah mengkafirkan orang. Oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan intolaku ila ayatin nuzzilat ilal kafirin fahamaluha alal muslimin. Ada ayat yang sebenarnya menerangkan tentang orang kafir tapi dipraktekkan untuk orang yang Islam. Contoh, faman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Satu ayat. Ayat kedua, faulaika humul zalimun. Ayat kedua, ayat ketiga, faulaika humul fasiqun. Orang yang tidak menggunakan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Jarene wong Khawarij anggerana wong gaplek kafir. Paten anggerana wong melakukan dosa besar pateni. Tapi awas, tapi angger jarane ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana pemahamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini itu maksudnya apa? Kafir tapi kufrun duna kufrin, maksudnya dosa besar. Kalau dosa besar berhak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saya ingin bertanya, dosa besar itu banyak sekali. Riya nih, riya. Nyombat sembahyang darani anak sing soleh. Riya apa riya? Riya apa riya? Dosa besar apa dosa besar? Darani anak soleh. Kalau soleh wajib, tapi darani mantu sing apik. Ana wong nembe kawin, pengantin anyar, pengen diarani ning mertuane mantu sing kenteng, mantu sing apik. Riya itu. Tapi jadi mantu kenteng, jadi mantu apik kudu,
tapi kepengen diarani nih kuwi lho sing ora oleh salat jamaah ning musala ben diarani wong sing kenteng jamaah. Kenteng jamaah bagus dianjurkan fardu kifayah, tapi ben diarani nih kuwi sing ora itu dosa besar. Kalau tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, kalau tidak diberikan syafaat oleh Nabi kita, dari mana lagi? Kalau kita tidak bertaubat di dunia ini, ya makanya, nah kita itu di dunia ini harus tahu, oh ini dosa-dosa besar, ditaubati. Ya, kalau tidak tahu bagaimana caranya kita bertaubat, oh kita tidak tahu itu dosa, dari mana taubatnya nggak ada. Nah maka kembali ke awal. Saya menginginkan kalian menjadi pribadi-pribadi yang terikat dengan ikatan yang sangat kuat. Ya, ini apa? Ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikatan yang dari dulu Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi terakhir, Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran yang sama. Kenapa saya katakan membawa ajaran yang sama? Nabi Adam ketika beliau diturunkan, ya, beliau ketika turun di dunia, beliau melakukan yang namanya tawassul. Nabi Adam melakukan tawassul. Beliau meminta ampunan kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat bertanya, wahai Nabi Adam, kenapa engkau menyebut nama Muhammad padahal beliau belum dilahirkan? Karena saya dulu ketika di surga melihat nama Muhammad Rasulullah itu berada di tiang sangganya Arsy. Maka karena itu saya meminta ampunannya dengan cara menyebut nama Nabi Muhammad. Seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita tadi sudah ada rebana tadi ya. Ada rebana ya, ada sholawat ya. Nah itu dalam rangka tawassul, menyebut nama-nama yang mulia, menginginkan supaya kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, sehingga harapannya jika kita meninggal membawa keimanan yang paling sempurna. Allahumma amin ya. Saya ingin mendengar satu kali lagi dari kalian yang kalian hafal ini sampai mati, gak boleh ditinggalkan. Qala al-imamu Dhunnunil Misriyu Mahma Tasawarta. Masih ingat? Masih ingat? Sing ora kelingan mau didik-didik. Ya, masih ingat ya? Ya, coba bareng. Dari qala al-imamu 1 2 3. Dhunnunil Misriyu radhiyallahu anhu mahma Tasawarta bibalik Allahu bi khilafi. Wah bagus ini. Ulangi, kurang apa? Qala al-imamu 1 2 3. Dhunnunil Misriyu radhiyallahu anhu mahma Tasawarta bibalika fallahu bikhilafi dalik. Whatever imagine in your mind, Allah different from it. Apapun yang kalian tersirat dalam benak pikiran kalian, Allah tidak seperti itu. Itulah ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajarannya seluruh nabi, seluruh malaikat, seluruh wali, seluruh sahabat, seluruh penghuni surga, itu yang jadi pegangannya. Bisa dipaham ya? Bahwa itu sampai mati, itu harga mati. Karena itu yang menjadi kunci kalian masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, walaupun tempatnya namanya bengkelnya Pasar Rogi, tapi di sini sudah diberikan materi-materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini, insya Allah kita dikumpulkan bersama dengan para nabi, para wali Allah, para ulama usholihin, para pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.